Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membaca ensiklik Dilexit Nos. Kita akan lanjutkan ke bagian 4 yang berjudul Kasih yang Melegakan Dahaga. Nomor 92. Mari kita kembali kepada kitab suci. Teks-teks kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus dan merupakan tempat utama di mana kita menemukan pewahyuan Allah. Di dalamnya dan juga dalam tradisi hidup gereja, terdapat kehendak Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita sepanjang sejarah. Dari teks-teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan mendapatkan terang sabda Tuhan yang telah menuntun umat Allah dalam perjalanan rohani selama berabad-abad. Haus akan kasih Allah, nomor 93. Kitab suci memberitakan bahwa kepada umat Allah yang telah melewati padang gurun dan yang menantikan pembebasan, dinubuatkan adanya kelimpahan air yang menghidupkan. Dengan sukacita kamu akan menimba air dari mata air keselamatan. Nubuat-nubuat mesianik hadir selayaknya mata air pemurnian. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, maka kamu akan menjadi bersih. Aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Itulah air yang akan mengembalikan keberadaan yang penuh kepada umat Allah. Seperti mata air yang mengalir dari bait Allah dan membawa kehidupan serta kesehatan di sepanjang alirannya. Aku melihat di tepi sungai itu ada hutan yang sangat lebat di kedua sisinya. Kemanapun air sungai mengalir, seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya itu akan hidup. Ketika air itu masuk ke dalam laut, air laut itu menjadi tawar. Dan kemanapun sungai itu mengalir, akan ada kehidupan. Nomor 94. Perayaan Pondok Daun Sukkot Yahudi yang memperingati perjalanan 40 tahun di padang gurun secara bertahap mengambil simbol air sebagai elemen sentral, mencakup sebuah ritus persembahan air setiap pagi, dan pada perayaan terakhir menjadi sangat khidmat. Diadakan prosesi besar menuju bait Allah, di mana akhirnya mereka mengelilingi altar 7 kali dan mempersembahkan air kepada Tuhan di tengah gemuruh sorak-sorai. Nomor 95. Nubuat kedatangan zaman mesianik digambarkan sebagai mata air yang terbuka bagi umat. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, kepada dia yang mereka tikam. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Nomor 96. Lambung yang tertikam, sumber air yang terbuka, roh karunia dan doa. Jemaat Kristen perdana dengan jelas melihat janji ini terpenuhi dalam lambung Kristus yang tertikam, sumber kehidupan baru. Dalam Injil Yohanes, kita melihat nubuat tersebut diwujudkan dalam Kristus. Kita merenungkan lambungnya yang tertikam, yang mengalirkan aliran karunia roh. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Di sana penginjil menambahkan, mereka akan melihat kepada dia yang telah mereka tikam. Dengan demikian, dia mengulangi nubuat nabi yang menjanjikan kepada umat, sumber air mengalir di Yerusalem. Ketika mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sumber air yang mengalir tersebut adalah lambung Yesus Kristus yang tertikam. Nomor 97. Kita tahu bahwa Injil sendiri mewartakan peristiwa suci tersebut, tepatnya pada puncak perayaan itu. Di sana, Yesus berseru kepada orang-orang yang sedang merayakan dalam prosesi besar, "Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup."
Untuk itu, waktunya belum tiba, karena Yesus belum dimuliakan. Semuanya itu terpenuhi di salib sumber air yang melimpah. Nomor 98. Dalam kitab Wahyu, sosok yang tertikam itu muncul kembali. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Begitu pula dengan sumber air mengalir. Barang siapa yang haus, hendaklah dia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nomor 99. Lambung yang ditikam tersebut sekaligus merupakan singgasana kasih Allah yang dinyatakan kepada umatnya dengan banyak sebutan yang berbeda-beda, sehingga patut untuk diingat. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Nomor 100. Nabi Hosea bahkan berbicara tentang hati Allah yang menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Karena kasih yang diabaikan itulah, dia akan berkata, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Tetapi di sana belas kasih akan selalu menang, yang akan mencapai puncaknya dalam Kristus sebagai sabda kasih sempurna. Nomor 101. Hati yang tertikam menjadi pusat semua ungkapan kasih dari kitab suci yang tertulis dalam daging. Hati yang tertikam bukan hanya merupakan kasih yang dinyatakan, melainkan sumber kehidupan bagi mereka yang dikasihi, yang adalah sumber air yang memuaskan dahaga umatnya. Seperti yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II, elemen-elemen penting dari devosi ini secara permanen menjadi bagian dari spiritualitas gereja sepanjang sejarahnya. Karena sejak awal gereja telah mengarahkan pandangannya pada hati Yesus yang tertikam di kayu salib.